Baik, kembali lagi kita dalam meditasi buku Kemenangan Akhir, dan kita sudah sampai pada bab yang ke-8, dan saat ini kita masuk pada bab yang ke-9 dengan judul Pembaharu Swiss. Dalam memilih alat-alat pembaruan gereja, rencana ilahi yang sama terlihat dalam penanaman dan pengembangan jemaat. Guru surgawi itu diabaikan oleh orang-orang besar dunia, orang-orang kaya dan orang-orang bertitel yang sudah terbiasa menerima pujian dan penghormatan sebagai pemimpin bangsa. Mereka begitu sombong dan angkuh dalam superioritas kebanggaan mereka sehingga mereka tidak bisa diarahkan untuk bersimpati kepada sesama manusia dan menjadi teman kerja orang Nazaret yang rendah hati itu. Kepada orang-orang yang tidak terpelajar, para nelayan Galilea yang bekerja keras, panggilan diberikan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Murid-murid ini rendah hati dan dapat diajar. Semakin sedikit mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu pada zamannya, semakin berhasil mereka diajar dan dilatih oleh Kristus bagi pelayanannya. Demikian juga halnya pada zaman pembaruan. Pembaharu-pembaru terkemuka adalah orang-orang yang hidupnya sederhana, orang-orang yang hidupnya jauh dari kesombongan kedudukan dan dari pengaruh kefanatikan dan keimaman. Adalah rencana Allah untuk menggunakan alat-alat yang sederhana untuk mencapai hasil-hasil yang besar. Kemudian kemuliaan tidak akan diberikan kepada manusia itu, tetapi kepadanya yang bekerja melalui mereka yang melakukan kemauannya. Beberapa minggu setelah Luther lahir di gubuk buruh tambang di Saxon, Ulrich Zwingli telah lahir di pondok gembala di antara pegunungan Alpen. Lingkungan Zwingli pada masa kanak-kanak dan pendidikan pertamanya adalah sedemikian rupa sehingga mempersiapkan dirinya kepada misinya di kemudian hari. Karena dibesarkan di tengah-tengah kebebasan dan keindahan pemandangan alam dan keagungan yang menakjubkan, pikirannya telah terkesan dengan rasa kebesaran, kuasa, dan keagungan Allah. Sejarah perbuatan-perbuatan berani yang dicapai di negerinya di daerah pegunungan telah menyalakan aspirasi kemudaannya. Dan dari neneknya yang saleh, ia mendengar beberapa cerita-cerita Alkitab berharga yang telah dikumpulkan menggantikan cerita-cerita legenda dan tradisi gereja. Dengan penuh perhatian, ia mendengarkan cerita tentang perbuatan-perbuatan besar para bapa dan para nabi, dan tentang para gembala yang menjaga kawanan ternaknya di bukit-bukit Palestina, di mana malaikat-malaikat berbicara dengan mereka tentang bayi Bethlehem dan tentang orang Golgota. Seperti John Luther, ayah Martin Luther, ayah Zwingli juga menginginkan suatu pendidikan bagi anaknya. Lalu ia mengirimkan anak itu ke sekolah di luar kampung halamannya di lembah itu. Pikiran anak muda ini berkembang cepat sehingga timbul masalah mendapatkan seorang guru yang berkompeten mengajarnya. Pada usia 13 tahun, ia pergi ke Bern, di mana terdapat sekolah yang paling terkenal di Swiss. Namun, di sini timbullah suatu bahaya yang mengancam janji hidupnya. Usaha-usaha keras dilakukan oleh para biarawan untuk memikatnya masuki biara. Para biarawan Dominika dan Fransiska saling bersaing untuk menarik perhatian. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan gereja-gereja mereka yang dihiasi, pertunjukan acara-acara mereka, dan penarikan benda-benda kuno dan patung-patung yang membuat mujizat. Para biarawan Dominika Bern melihat bahwa jika mereka dapat memenangkan pemuda berbakat ini, mereka akan mendapat keuntungan dan kehormatan. Usianya yang masih sangat muda, kemampuan alamiahnya sebagai pembicara dan penulis, kecerdasannya yang luar biasa dalam musik dan puisi, akan lebih efektif dari semua pertunjukan dan peragaan untuk menarik orang-orang mengunjungi kebaktian dan sekaligus meningkatkan pemasukan uang bagi ordo mereka. Dengan tipuan dan pujian yang berlebih-lebihan, mereka berusaha membujuk Zwingli memasuki biara mereka. Luther, pada waktu ia masih sekolah, telah membenamkan dirinya di ruangan biara. Ia pasti sudah hilang dari dunia ini,
seandainya pemeliharaan Allah tidak melepaskannya. Zwingli tidak diizinkan untuk menemui bahaya yang sama. Secara kebetulan, ayahnya menerima informasi mengenai rencana para biarawan itu. Ia tidak berencana untuk mengizinkan anaknya untuk mengikuti jalan hidup biarawan yang malas dan tak berguna itu. Ia melihat bahwa kegunaannya di hari depan terancam, sehingga ia menyuruh Zwingli segera pulang. Perintah ayahnya itu dituruti. Tetapi pemuda ini tidak berapa lama bisa sabar tinggal di kampung halamannya di lembah itu. Ia segera meneruskan sekolahnya ke Basel setelah beberapa lama kemudian. Disinilah Zwingli untuk pertama kali mendengar Injil rahmat Allah yang diberikan dan cuma-cuma. Seorang guru bahasa-bahasa kuno bernama Wittenbach telah dituntun kepada Alkitab pada waktu ia mempelajari bahasa-bahasa Yunani dan Ibrani. Dan dengan demikian, sinar-sinar terang ilahi telah dipancarkan ke dalam pikiran siswa-siswa yang diajarnya. Ia menyatakan bahwa ada satu kebenaran yang lebih tua dan yang lebih berharga daripada teori-teori yang diajarkan oleh para guru dan para ahli filsafat. Kebenaran tua ini ialah bahwa kematian Kristus adalah tebusan orang-orang berdosa satu-satunya. Bagi Zwingli, perkataan ini bagaikan sinar terang pertama yang mendahului fajar. Tidak lama kemudian, Zwingli dipanggil dari Basel untuk masuki pekerjaan hidupnya. Ladang tempat bertugasnya yang pertama ialah di salah satu paroki di Alphen, tidak jauh dari kampung halamannya di lembah. Setelah ia menerima pengurapan sebagai imam, ia membaktikan dirinya dengan segenap jiwanya untuk menyelidiki kebenaran ilahi karena ia sepenuhnya menyadari kata seorang teman pembaru betapa ia harus tahu kepada siapa kawanan domba Kristus dipercayakan. Semakin ia menyelidiki Alkitab, semakin jelas tampak perbedaan antara kebenaran-kebenaran Alkitab dengan penyelewengan-penyelewengan Roma. Ia menerima Alkitab sebagai firman Allah, sebagai satu-satunya peraturan yang sempurna dan mutlak. Ia melihat bahwa firman itu menerangkan tentang dirinya sendiri. Ia tidak berani mencoba menerangkan Alkitab untuk mempertahankan ajaran-ajaran dan teori-teori yang sudah diprakondisi sebelumnya, tetapi mengambil sebagai tugasnya untuk mempelajari apa ajarannya yang langsung dan nyata. Ia berusaha menyediakan dirinya menjadi penolong untuk berikan pengertian yang penuh dan benar tentang artinya dan memohon pertolongan Roh Kudus yang ia katakan akan menyatakannya kepada semua orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Alkitab itu, kata Zwingli, datang dari Allah bukan dari manusia. Dan bahkan Allah yang menerangi itu akan memberikan kepadamu pengertian bahwa perkataan itu datang dari Allah, tidak bisa gagal. Firman itu terang, mengajarkan sendiri, menyatakan dirinya sendiri. Ia menerangi jiwa dan semua keselamatan dan rahmat kasih karunia, menghiburkan jiwa itu di dalam Tuhan, melembutkannya sehingga menyangkali, bahkan menghilangkan diri sendiri dan merangkul Allah. Kebenaran firman ini telah dibuktikan sendiri oleh Zwingli. Berbicara mengenai pengalamannya pada waktu itu, ia kemudian menulis, "Ketika aku mulai menyerahkan diriku seluruhnya kepada Alkitab yang suci, falsafah dan teologi selalu mengundang pertentangan dalam aku. Akhirnya saya datang kepada pemikiran ini. Engkau harus menganggap itu semua sebagai kebohongan dan mempelajari arti Allah semata-mata dari firman yang sederhana. Kemudian saya mulai mohon kepada Allah terangnya dan Alkitab itu mulai lebih mudah saya mengerti." Doktrin yang diajarkan oleh Zwingli tidak diterimanya dari Luther. Doktrin itu adalah doktrin Kristus. Jikalau Luther mengkhotbahkan Kristus, kata pembaru Swiss itu, ia melakukan apa yang sedang saya lakukan. Mereka yang telah dibawanya kepada Kristus jauh lebih banyak daripada mereka yang saya tuntun. Tetapi ini tidak menjadi soal. Saya tidak akan bawa nama lain selain Kristus, yang saya adalah laskarnya, dan dia adalah satu-satunya pemimpinku. Belum pernah sepatah kata pun kutuliskan kepada Luther atau oleh Luther kepada saya. Dan mengapa? Agar hal itu menunjukkan betapa Roh Allah adalah satu, oleh karena keduanya kami tanpa persengkongkolan telah mengajarkan doktrin Kristus dengan cara yang sama. Pada tahun 1516, Zwingli telah diundang menjadi pengkhotbah di biara di Elsidel. Di sana ia dapat melihat lebih dekat kebejatan Roma dan berusaha menanamkan pengaruhnya sebagai pembaharu.
yang dapat dirasakan jauh di luar kampung halamannya. Alpen. Salah satu yang paling menarik perhatian di Enschede ialah patung anak darah yang dikatakan mempunyai kuasa membuat mujizat-mujizat. Di atas gerbang biara ada tulisan, "Di sini dapat diperoleh pengampunan dosa yang sempurna." Sepanjang masa para musafir berdatangan ke tempat pemujaan anak darah ini. Tetapi pada perayaan besar tahunan, penabisannya, orang banyak datang dari berbagai bagian Swiss dan bahkan dari Perancis dan Jerman. Zwingli merasa sangat susah melihat hal ini, lalu menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan pembebasan melalui Injil bagi orang-orang yang diperbudak oleh ketakwulan ini. "Jangan kamu menyangka," katanya, "bahwa Allah hanya ada di dalam tempat pemujaan ini dan tidak ada di tempat lain. Negara mana saja pun tempat kamu tinggal, Allah ada di sekitarmu dan mendengarkan. Dapatkah pekerjaan sia-sia? Pengembaraan bersiaran jauh, persembahan-persembahan, pemanggilan anak darah atau orang-orang kudus memberikan rahmat kasih karunia Allah kepadamu? Apakah manfaatnya kata-kata yang banyak yang kita tuangkan dalam doa-doa kita? Kemanjuran apakah yang dimiliki oleh mantel pendeta yang mengkilap, topi runcing, jubah yang panjang, atau sandal yang bersulam emas? Allah melihat pada hati dan hati kita jauh daripadanya. Kristus, katanya, yang sekali telah dikorbankan di kayu salib adalah persembahan dan korban yang telah menyelesaikan dosa-dosa orang percaya sampai zaman kekekalan. Pengajaran ini tidak diterima oleh banyak pendengar. Adalah suatu yang mengecewakan pada mereka mengatakan bahwa perjalanan mereka yang dengan susah payah itu adalah kesia-siaan. Mereka tidak dapat memahami pengampunan yang diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka melalui Kristus. Mereka telah puas mencari surga dengan cara yang lama yang telah ditentukan oleh Roma bagi mereka. Mereka menghindarkan diri dari kebingungan menyelidiki sesuatu yang lebih baik. Adalah lebih mudah mempercayakan keselamatan kepada imam-imam dan kepada paus daripada mencari kesucian hati. Tetapi kelompok lain menerima dan gembira berita penebusan melalui Kristus. Upacara-upacara yang diperintahkan oleh Roma telah gagal memberikan kedamaian jiwa, dan dengan iman mereka menerima darah juru selamat sebagai perdamaian mereka. Orang-orang ini kembali ke kampung halamannya dan menyatakan kepada orang-orang lain terang berharga yang mereka telah terima. Dengan demikian, terang kebenaran itu telah dibawa dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Orang-orang musafir pesiara ke tempat pemujaan anak darah berkurang dengan drastis. Dampaknya terjadi penurunan uang persembahan dan sebagai akibatnya berkurang gaji Zwingli yang diperoleh dari persembahan itu. Akan tetapi ia bersukacita karena melihat bahwa kuasa kefanatikan dan ketakwulan sedang hancur. Para penguasa gereja tidak buta terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Zwingli, tetapi untuk sementara mereka bersabar untuk tidak mengganggunya. Mereka masih mengharapkan Zwingli untuk kepentingan mereka sehingga mereka berusaha memenangkannya dan bujukan dan puji-pujian. Dan sementara itu kebenaran telah masuki hati orang-orang. Pekerjaan Zwingli di Enschede telah menyiapkan suatu ladang yang lebih luas yang segera akan ia masuki. Setelah 3 tahun di sini, ia telah dipanggil untuk menduduki jabatan pengkhotbah di katedral di Zurich. Zurich kemudian menjadi kota terpenting di Konfederasi Swiss, dan pengaruh yang dikembangkan di sini akan dirasakan secara luas. Para rohaniawan yang mengundangnya datang ke Zurich sebenarnya ingin mencegah sembarangan pembaruan. Dan oleh sebab itu mereka mulai menginstruksikan kepadanya apa-apa yang menjadi tugasnya. Engkau harus mengerahkan seluruh tenaga, kata mereka, untuk mengumpulkan pendapatan dari semua kelompok tanpa mengabaikan yang paling kecil. Engkau harus membayar. Engkau harus mendorong mereka yang setia, baik dari mimbar maupun dalam pengakuan dosa, untuk bayar semua persepuluhan dan iuran, dan menunjukkan kasih sayang mereka kepada gereja oleh persembahan mereka. Engkau harus rajin meningkatkan pendapatan dari orang-orang sakit, dari upacara misa, dan pada umumnya dari setiap peraturan yang bersangkutan dengan gereja dan para ulama mengenai pelaksanaan sakramen, berkhotbah, dan penggembalaan umat-umat.
Para instrukturnya menambahkan, ini juga adalah tugas pendeta. Tetapi untuk ini, engkau boleh mempekerjakan seorang pengganti terutama dalam berkhotbah. Engkau melaksanakan sakramen hanya pada orang-orang terkenal, itu pun kalau mereka manggil. Engkau dilarang melaksanakannya tanpa membedakan orang-orang. Zwingli mendengar tugas-tugas ini dengan diam dan dalam jawabannya setelah mengucapkan rasa syukurnya atas panggilannya kepada pos penting ini, ia mulai merencanakan rencana yang ia usulkan untuk dijalankan. Hidup Kristus telah terlalu lama disembunyikan dari umat manusia, katanya. Saya akan mengkhotbahkan seluruh Injil Matius, yang seluruhnya diambil dari mata air Alkitab. Mengukur kedalamannya, membandingkan satu alinea dan alinea lain, dan berusaha memahaminya oleh doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Saya akan mengabdikan pelayanan saya kepada kemuliaan Allah, kepada puji-pujian, kepada anaknya yang tunggal, kepada keselamatan jiwa-jiwa yang sesungguhnya, dan kepada pembangunan mereka dalam iman yang benar. Walaupun sebagian dari para ulama itu tidak menyetujui rencana ini dan berusaha mencegah untuk dilakukan, Zwingli tetap pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak memperkenalkan metode baru, tetapi metode lama yang digunakan oleh gereja pada zaman yang lebih dahulu dan yang lebih murni. Suatu minat telah timbul pada kebenaran yang diajarkannya. Orang-orang sangat banyak berkumpul mendengarkan khotbahnya. Banyak di antara para pendengar adalah orang-orang yang sudah lama tidak menghadiri upacara perbaktian. Ia memulai pelayanannya dan membuka Injil dan membacanya dan menerangkannya kepada para pendengarnya berita kehidupan itu, pengajaran dan kematian Kristus. Di sini, sebagaimana juga di Ansiedel, ia menyampaikan firman Allah sebagai satu-satunya kuasa mutlak dan kematian Kristus sebagai satu-satunya korban yang sempurna. Ia berkata, saya ingin menuntun kamu sekalian kepada Kristus sumber keselamatan yang benar. Di sekeliling pengkhotbah itu berkerumun orang-orang dari segala lapisan, para negarawan, para cendekiawan, para pekerja, dan petani. Mereka mendengarkan kata-kata Zwingli dengan perhatian yang mendalam. Ia bukan saja mengumumkan untuk memberikan keselamatan dan cuma-cuma, tapi tanpa gentar mencela kejahatan dan kebejatan pada zaman itu. Banyak yang pulang dari katedral memuji Tuhan. Orang ini, kata mereka, adalah pengkhotbah kebenaran. Ia adalah Musa kita yang memimpin kita keluar dari kegelapan Mesir ini. Akan tetapi walaupun pada mulanya pekerjaannya telah diterima dan semangat yang tinggi, perlawanan timbul setelah beberapa lama waktunya. Para biarawan menghalang-halangi usahanya dan mencela ajaran-ajarannya. Banyak yang menyerangnya dengan ejekan dan cemoohan, yang lain bertindak kurang ajar dan mengancam. Tetapi Zwingli menanggung semuanya dengan sabar dan berkata, jikalau kita ingin memenangkan orang jahat kepada Kristus, kita harus menutup mata kita terhadap banyak hal. Kira-kira pada waktu ini seorang anggota baru tampil untuk memajukan pekerjaan pembaruan. Seorang anggota Ordo Lucian telah dikirim ke Zurich dengan membawa beberapa tulisan-tulisan Luther oleh seorang sahabat di Brasil yang imannya telah dibarui. Ia menyarankan bahwa dengan menjual buku-buku, ini mungkin akan menjadi satu alat ampuh untuk menyebarkan terang kebenaran itu. Pastikan ia menulis kepada Zwingli, apakah orang ini cukup bijaksana dan terampil? Jika demikian, biarkanlah ia menjual dari kota ke kota, dari desa ke desa, bahkan dari rumah ke rumah orang-orang Swiss. Karya-karya Luther, terutama pembahasannya atas doa Tuhan Yesus yang ditulis untuk orang awam. Semakin banyak yang mengetahui, semakin banyak pembeli yang ditemukan. Demikianlah terang kebenaran memperoleh jalan masuk. Pada waktu Allah bersiap-siap mematahkan belenggu kebodohan dan ketakyulan, maka pada waktu itu setan bekerja keras untuk menyelubungi manusia di dalam kegelapan, dan belenggunya lebih kuat lagi. Ketika manusia bangkit di berbagai negara untuk menyatakan kepada orang-orang pengampunan dan pembenaran melalui darah Kristus, Roma tampil dengan kekuatan yang diperbarui untuk membuka pasar di seluruh dunia kekristenan yang memberikan pengampunan dan uang. Setiap jenis dosa mempunyai tarif masing-masing, dan kepada orang-orang diberikan surat izin untuk melakukan kejahatan asal peti perbendaharaan gereja diisi penuh. Demikianlah kedua gerakan itu bersaing maju. Yang satu memberi pengampunan melalui uang, yang satu lagi pengampunan melalui darah Kristus. Roma memberi lisensi untuk berbuat dosa dan membuatnya sumber pendapatannya, dan para pembaru mencela dosa dan menunjuk kepada Kristus sebagai perdamaian dan penyelamat.
Di Jerman, penjualan surat pengampunan dosa telah diserahkan kepada para biarawan Ordo Dominika dan telah dilaksanakan oleh Tetzel yang keji itu. Di Swiss, pengedarannya diserahkan pada para biarawan Ordo Franciscus di bawah pengawasan Samson, seorang biarawan bangsa Italia. Samson telah melakukan pelayanan yang baik pada gereja dengan mengumpulkan sejumlah besar uang dari Jerman dan Swiss untuk mengisi perbendaharaan kepausan. Sekarang ia menjelajahi seluruh Swiss, menarik perhatian banyak orang, merampas petani-petani miskin yang hanya berpenghasilan sedikit, dan mengeruk pemberian-pemberian mewah dari orang-orang kaya. Tetapi pengaruh pembaruan telah terasa dapat mengurangi penjualan surat pengampunan dosa, walaupun tidak dapat menghentikannya. Zwingli masih berada di Amsterdam pada waktu Samson tiba dengan dagangannya di kota yang berdekatan. Segera setelah ia masuk ke Swiss, menyadari akan misinya, pembaru itu segera berusaha menentangnya. Keduanya tidak bertemu, tapi Zwingli berhasil membuka kedok biarawan angke itu, sehingga ia terpaksa meninggalkan tempat itu pergi ke daerah lain. Di Zurich, Zwingli berkhotbah dan bersemangat menentang perdagangan surat pengampunan dosa. Dan pada waktu Samson mendekati tempat itu, ia telah dijumpai oleh seorang utusan konsili dengan suatu pemberitahuan bahwa ia harus segera meninggalkan tempat itu. Ia akhirnya dapat masuk dengan siasat licik, tetapi ia meninggalkan tempat itu tanpa menjual satu pun surat pengampunan dosa. Segera sesudah itu ia meninggalkan Swiss. Gerakan pembaruan mendapat dorongan kuat dengan terjadinya wabah atau yang disebut dengan kematian hebat yang melanda Swiss pada tahun 1519. Sementara manusia berhadapan muka dan muka dengan pembinasa, banyak yang merasa betapa sia-sianya dan tidak bergunanya surat pengampunan dosa yang baru saja mereka beli. Mereka merindukan landasan iman yang lebih pasti. Zwingli di Zurich diserang penyakit. Ia menderita begitu parah sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. Bahkan laporan yang tersebar luas mengatakan bahwa ia telah meninggal. Pada saat yang kritis ini, pengharapan dan keberaniannya tetap tidak goyah. Ia memandang dalam iman kepada salib di Bukit Golgota dan mempercayai pendamaian yang sempurna bagi dosa. Setelah ia terlepas dari bahaya maut itu, ia mengkhotbahkan Injil dan semangat yang lebih berapi-api dari sebelumnya. Kata-katanya mengandung kuasa yang lebih luar biasa. Orang-orang menyambut dengan sukacita. Pendetanya yang kembali dari tepi liang kubur kepada mereka, mereka sendiri baru kembali dari menolong orang sakit dan yang hampir mati. Mereka merasakan manfaat Injil seperti yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Zwingli telah sampai kepada pengertian kebenaran yang lebih jelas dan telah mengalami lebih sempurna kuasa membarui kebenaran itu. Kejatuhan manusia dan rencana penebusan adalah pokok-pokok penting di atas mana ia tinggal. Di dalam Adam katanya kita semua mati, tenggelam dalam kebejatan dan kutuk. Kristus telah membeli penebusan kekal bagi kita. Penderitaannya adalah pengorbanan kekal dan yang selamanya dapat menyembuhkan. Pengorbanan itu memenuhi keadilan ilahi selama-lamanya demi kepentingan semua orang yang bergantung kepadanya dengan iman yang teguh dan tidak goyah. Namun demikian, ia dengan jelas mengajarkan bahwa manusia karena kemurahan Kristus tidak bebas untuk terus berbuat dosa. Di mana saja ada iman kepada Allah, di situ Allah ada. Dan di mana saja Allah tinggal, di situ ada semangat yang mendorong dan mendesak manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Begitu luas perhatian terhadap khotbah Zwingli sehingga katedral melimpah dipenuhi orang banyak yang datang untuk mendengarkannya. Sedikit demi sedikit, semampu mereka mendengar, ia membukakan kebenaran itu kepada para pendengar. Ia berhati-hati pada mulanya untuk tidak memperkenalkan pokok-pokok ajaran yang dapat mengejutkan dan menimbulkan prasangka. Pekerjaannya ialah memenangkan hati mereka pada ajaran-ajaran Kristus dan untuk melembutkan hati itu dengan kasih-Nya, serta menunjukkan teladannya di hadapan mereka. Dan sementara mereka menerima prinsip-prinsip Injil, praktek-praktek dan kepercayaan ketakwilan mereka akan dibuang. Selangkah demi selangkah pembaru itu maju di Zurich. Dalam ketakutan musuh-musuh pembaruan bangkit menentang dan gigih. Setahun sebelumnya, biarawan Wittenberg telah mengatakan tidak kepada Paus dan Kaisar di Worms, dan sekarang ada tanda-tanda bahwa perlawanan yang sama terhadap tuntutan kepausan akan terjadi di Zurich. Berulang-ulang Zwingli mendapat serangan. Di daerah-daerah kepausan dari waktu ke waktu murid Injil dibawa ke tiang gantungan. Tetapi ini belum cukup. Guru bidah itu sendiri harus dibungkam. Oleh sebab itu, uskup dari Konstanz
mengutus 3 orang deputi ke konsili Zurich, menuduh Zwingli mengajar orang-orang untuk melanggar hukum-hukum gereja, dengan demikian membahayakan perdamaian dan ketertiban masyarakat. Ia mengatakan jika wewenang gereja dikesampingkan, akibatnya akan timbul anarki di mana-mana. Zwingli menjawab bahwa ia telah 4 tahun mengajarkan Injil di Zurich, yang telah lebih tenang dan lebih damai dari kota-kota lain di konfederasi ini. Bukankah katanya kekristenan adalah pengawal keamanan umum? Para deputi itu menasihatkan para anggota konsili untuk tetap bertahan di dalam gereja, karena di luar itu seperti yang mereka nyatakan, tidak ada keselamatan. Zwingli berespons, jangan biarkan tuduhan ini menggoncangkan kamu. Dasar gereja adalah batu yang sama, Kristus yang sama, yang memberikan nama kepada Petrus oleh karena ia mengakuinya dan jujur. Dari segenap bangsa, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati akan diterima oleh Allah. Inilah sebenarnya gereja itu, yang di luar ini tak seorang pun dapat selamat. Sebagai hasil dari pertemuan itu, salah seorang deputi uskup menerima iman yang baru itu. Konsili menolak mengambil tindakan terhadap Zwingli. Oleh sebab itu, Roma bersiap-siap mengadakan serangan baru. Setelah mengetahui rencana jahat musuh-musuhnya, pembaru itu berseru, biarlah mereka datang. Saya menakuti mereka sebagai sebuah gunung batu menghadapi pukulan ombak di kakinya. Usaha para pemuka agama yang tadinya dimaksudkan untuk menggulingkan pembaruan justru memajukan reformasi itu sendiri. Kebenaran itu terus tersebar. Di Jerman, para pengikut pembaruan yang putus asa oleh karena menghilangnya Luther kembali bersemangat ketika mereka melihat kemajuan Injil di Swiss. Pada waktu pembaruan menjadi kuat di Swiss, buah-buahnya nampak lebih jelas dengan menurunnya angka kejahatan, meningkatnya ketertiban dan keharmonisan. Kedamaian mendiami kota itu, tulis Zwingli. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kemunafikan, tidak ada kecemburuan, tidak ada perselisihan. Dari mana datangnya persatuan seperti itu kalau bukan dari Tuhan dan dari ajaran kita yang memenuhi kita dan buah-buah perdamaian dan kesalehan? Kemenangan-kemenangan yang diperoleh pembaruan menggerakkan para pengikut Romanisme untuk lebih meningkatkan usahanya untuk meruntuhkan pembaruan itu. Memperhatikan betapa sedikit yang dihasilkan penganiayaan dalam menekan pekerjaan Luther di Jerman, maka mereka memutuskan untuk menghadapi pembaruan itu dengan senjatanya sendiri. Mereka akan mengadakan perdebatan dengan Zwingli dan mengatur segala sesuatu yang perlu untuk itu. Mereka mengatur sedemikian rupa untuk memastikan kemenangan oleh menentukan sendiri tempat perdebatan dan para hakim yang harus memutuskan siapa pemenang dari para pedebat. Dan jikalau seandainya mereka bisa sekali masukkan Zwingli ke dalam kekuasaan mereka, mereka tidak akan melepaskannya lagi. Pemimpin itu akan diam dan pergerakan itu pun akan dapat ditumpas dengan cepat. Rencana ini dengan cermat dirahasiakan. Perdebatan itu ditentukan akan dilaksanakan di Baden. Tetapi Zwingli tidak hadir. Konsili Zurich mencurigai rencana pengikut kepausan itu dan diamarkan oleh tumpukan kayu yang telah disulut di wilayah kepausan bagi pengaku Injil. Lalu, konsili melarang pendeta mereka untuk menampakkan diri kepada bahaya itu. Di Zurich, ia telah siap sedia untuk bertemu dengan semua pendukung Roma yang mungkin dikirim. Tetapi untuk pergi ke Baden, di mana darah para syuhada baru saja dicurahkan demi kebenaran, adalah seperti pergi kepada suatu kematian tertentu. Oecolampadius dan Haller telah dipilih untuk mewakili para pembaru, sementara Dr. Eck yang terkenal didukung oleh sekelompok para doktor dan pejabat-pejabat tinggi gereja mewakili pihak Roma. Meskipun Zwingli tidak hadir pada pertemuan itu, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Semua sekretaris dipilih oleh pengikut kepausan dan orang-orang lain diancam akan disiksa atau dihukum kalau berani membuat catatan. Meskipun begitu, Zwingli setiap hari menerima laporan yang jujur mengenai apa yang dikatakan di Baden. Seorang mahasiswa yang menghadiri perdebatan itu membuat catatan setiap malam mengenai argumentasi yang diadukan pada hari itu. Catatan-catatan ini bersama surat harian Oecolampadius diserahkan kepada 2 orang mahasiswa lain untuk disampaikan kepada Zwingli di Zurich. Pembaru itu memberi jawaban, nasihat, dan usulan-usulan. Surat-suratnya ditulis pada malam hari, dan surat itu dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa yang kembali ke Baden pada pagi harinya. Untuk mengelabui ketatnya penjagaan pintu gerbang kota, juru-juru kabar ini membawa keranjang berisi ayam di atas kepala mereka, dan dengan demikian mereka diizinkan lewat tanpa rintangan.
Demikianlah Zwingli mempertahankan perlawanan terhadap lawan-lawannya yang licik. Ia telah bekerja lebih keras, kata Mikonius, dengan bermeditasi, tidak tidur pada malam hari, menuliskan nasihat yang diteruskan ke Beiden dibandingkan seandainya ia bisa mendiskusikannya sendiri di tengah-tengah musuh-musuhnya. Para pengikut Romanisme dengan mengharap akan menang, mereka datang ke Beiden dengan berpakaian yang mewah-mewah dan mahal-mahal, dengan permata yang berkilau-kilauan. Makanan mereka serba laks. Mejanya penuh dan makanan yang mahal-mahal, dengan anggur pilihan. Beban keutamaan mereka diperingan oleh kegembiraan dan pesta pora. Perbedaan yang nyata terlihat pada para pembaharu yang nampak kepada orang-orang sedikit lebih baik daripada sekelompok pengemis yang dengan makanan yang sangat sederhana membuat mereka tidak perlu lama-lama di meja makan. Kadang-kadang Oecolampadius diamati oleh tuan tanahnya di dalam kamarnya. Ia didapati terus belajar atau berdoa dan sangat heran. Dilaporkan bahwa orang bidawa paling sedikit sangat saleh. Pada pertemuan itu, Eck dengan angkuhnya naik ke mimbar yang telah dihiasi dan indahnya, sementara Oecolampadius yang berpakaian sederhana dipaksa duduk di atas bangku yang diukir dengan kasar tepat di hadapan lawannya. Suara Eck yang keras dan kepercayaan diri yang tak terbatas tidak pernah hilang. Semangatnya dirangsang oleh pengharapan akan mendapat upah emas dan kemasyhuran karena pembela iman ini akan diberi upah yang besar. Bila mana argumentasi terbaik gagal, ia akan menghina dan bahkan bersumpah. Oecolampadius yang sederhana dan tidak mempercayai diri sendiri telah merasa gentar dalam pertempuran itu. Lalu ia masuki pertarungan itu dan satu pengakuan yang terus terang, saya tidak mengakui standar penghakiman selain firman Allah. Meskipun bertingkah laku lembut dan sopan, ia membuktikan dirinya sanggup dan tabah menghadapi serangan. Sementara penganut Romanisme sesuai dengan kebiasaan mereka berpegang pada wewenang dan kebiasaan gereja, sedangkan pembaru berpegang teguh pada Alkitab yang suci, kebiasaan katanya tidak mempunyai kekuatan di negeri kita Swiss, kecuali sesuai dengan undang-undang. Sekarang dalam masalah iman, Alkitab itulah kitab undang-undang kita. Perbedaan antara kedua pendebat itu bukan tanpa efek. Pertimbangan pembaru tenang dan jelas yang disampaikan dengan lembut dan sederhana, menarik perhatian dan membalikan kesombongan dan keributan yang menjijikkan. Perdebatan itu berlangsung selama 18 hari. Pada penutupannya, para pengikut kepausan dan yakin mengatakan mereka meraih kemenangan. Kebanyakan para deputi memihak kepada Roma dan mahkamah mengumumkan kekalahan pembaru dan menyatakan agar mereka bersama-sama pemimpin mereka Zwingli dipecat dari gereja. Tetapi buah-buah pertemuan itu menyatakan di pihak mana kemajuan terletak. Perdebatan itu mengakibatkan suatu dorongan kuat kepada pergerakan Protestan, dan tidak lama sesudah itu kota-kota penting Bern dan Basel menyatakan ikut pembaruan. Sekian untuk bacaan meditasi kita dari buku Kemenangan Akhir bab yang ke-9, Pembaru Swiss. Semoga kita semua diberkati.